Bab 429. Pangeran mati. 4 pria berjubah hitam menjerat Kelvin Jiu. Kingston Jiang tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Begitu Kelvin Jiu berbalik, akan sulit baginya untuk membunuh pangeran. Masuk dan cari. Dia mengambil pedang pidana dan bergegas menuju pekarangan. Keempat gadis itu sudah terluka, dan lukanya tidak ringan, sehingga mereka berbaring di tanah dan tidak bisa bangun. Para penjaga keluarga Jiu melihat tentara naga hitam bersenjata lengkap, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka tahu bahwa jika mereka menahannya, tentara naga hitam akan benar-benar menembak. Pada saat ini, lebih baik tidak sok jagoan, karena nyawa lebih penting dari apapun. Di pekarangan, di sebuah ruangan, pangeran datang ke kamar untuk beristirahat. Dia juga tahu apa yang sedang terjadi di luar. Dia tahu bahwa Kingston Jiang telah membawa tentara naga hitam untuk mencarinya, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Ini keluarga Jiu. Meskipun bukan markas, tapi ada tetua yang bertanggung jawab. Tetua ingin melindunginya, bahkan Wang pun tidak berani menyentuhnya. Kingston Jiang masih tidak mampu untuk membunuhnya. Dia duduk di sofa, mengulurkan tangan untuk menutupi dadanya, di wajahnya terbesit rasa sakit. Cedera sebelumnya masih belum sembuh, tetapi sekarang setelah capek seharian, dia sedikit tidak tahan. "Kemari," teriaknya. Pintu terbuka, seorang pelayan masuk dengan hormat dan bertanya, "Tuan muda, ada perintah apa?" Pangeran bertanya, "Bagaimana keadaan di luar sekarang? Terjadi pertempuran." Pelayan ini menjawab, "Kingston Jiang membawa 1000 tentara naga hitam untuk mengepung pekarangan. Tetua sudah keluar, dan 4 saudara perempuan semi kemarau gugur dingin sudah menyerang dan melukai banyak tentara naga hitam. Tetapi sepertinya muncul aula Raja Surgawi, beberapa master telah melukai semi kemarau gugur dingin, mereka sekarang sedang melawan tetua." "Apa?" Pangeran berdiri dengan terkejut. Semi kemarau gugur dingin terluka. Dia sangat tahu siapa semi kemarau gugur dingin. Mereka adalah pelayan pribadi Kelvin Jiu, sudah diajar oleh Kelvin Jiu sejak kecil, memiliki prestasi ilmu bela diri yang sangat tinggi. Meskipun tidak terlalu tua, tapi sangat kuat, semuanya adalah master yang telah berhasil melatih energi Qi. Sekarang ternyata bisa terluka, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? "Pergi, lihat dan laporkan situasinya kapan saja." Pangeran menjadi gugup. "Ya." Kali ini pelayan itu berbalik dan pergi. Pada saat dia membuka pintu, dia mundur lagi dan mengangkat kedua tangannya pada saat yang sama. "Apa yang kamu lakukan? Cepat!" tegur pangeran. Kepalanya mendongak, terlihat pelayan itu sedang ditodong dengan pistol. Beberapa tentara naga hitam masuk, bersama dengan Kingston Jiang dan Bloody. Melihat Kingston Jiang, wajah pangeran suram. Kingston Jiang. Dia mengertakkan gigi dan sepasang matanya mendelik, ekspresinya penuh kebencian. Kingston Jiang mengeluarkan borgol, memandang pangeran, dan berkata ringan, "Pangeran, ikutlah denganku." Pangeran menatap Kingston Jiang dengan dingin dan mengucapkan kata demi kata, "Kingston Jiang, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah keluarga Jiu, bahkan jika Wang yang datang sendiri, juga harus patuh dan tidak berani bersikap lancang." Kingston Jiang berjalan dengan membawa borgol. Pangeran mundur sedikit. Kemudian terhenyak ke sofa. "Kamu, jangan kesini." Pangeran meraung dengan kengerian di wajahnya, "Ini adalah keluarga Jiu, kamu berani menangkapku, kamu akan mati, bahkan Wang pun tidak bisa melindungimu." Dang! Kingston Jiang dengan santai melemparkan borgol di tangannya ke atas meja. Tes! Tiba-tiba mengeluarkan pedang pidana di tangannya. Pedang pidana adalah pedang yang telah diturunkan selama ribuan tahun, meskipun sudah berumur, masih sangat tajam, di bawah pancaran cahaya, memancarkan cahaya dingin. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Melihat Kingston Jiang menghunus pedangnya, pangeran langsung ketakutan, bahkan sedikit gemetar saat berbicara. Kingston Jiang berkata dengan acuh tak acuh, "Pangeran ditangkap dan melawan, mengancam keselamatan personel penegak hukum, jadi ditembak mati di tempat.
Dia berbalik dan menatap Bloody serta tentara naga hitam di belakangnya. Apakah kalian dengar? Kami melihatnya. Pangeran ditangkap, malah menembak dan melawan, jadi ditembak mati di tempat. Wajah Kingston Jiang dipenuhi dengan kepuasan. Membawa pedang pidana, berjalan selangkah demi selangkah menuju pangeran. Tubuh pangeran gemetar, butir-butir keringat besar berguling di dahinya, jantungnya berdetak kencang. Dia menatap Kingston Jiang. Kingston Jiang, kamu berani membunuhku. Ini keluarga Jiu, jika kamu bunuh aku, kamu juga pasti mati. Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi aku tahu, kamu pasti mati hari ini. Kingston Jiang mengangkat tangannya tanpa belas kasihan. Diangkat pedangannya lalu mendarat. Pedang tajam itu menusuk tubuh pangeran. Tezek. Darah segar menyembur. Mata pangeran melotot, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Kingston Jiang benar-benar berani melakukannya. Kamu. Dengan kebencian dalam ekspresinya, dia meraung, Kingston Jiang, meski jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Haha. Berani membunuhku di keluarga Jiu. Aku mati, kamu juga tidak akan hidup lama. Aku akan menunggumu di bawah. Kingston Jiang menarik pedangnya. Banyak darah keluar dari luka pangeran. Setelah satu tusukan, Kingston Jiang menarik pistolnya. Bang bang bang. Beberapa tembakan dilepaskan ke arah pangeran. Pangeran terjatuh begitu saja dalam genangan darah, perlahan-lahan kehilangan nafas hidupnya. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Musuh ini akhirnya mati. Hanya saja dia tidak tahu akan sekacau apa kota Jingdu setelah pangeran meninggal. Bawa mayat itu pergi. Besok pagi, adili secara nasional, ungkapkan semua kejahatan pangeran. Kingston Jiang memberi perintah, berbalik dan pergi. Begitu dia berjalan keluar dari ruangan, raungan marah terdengar. Kingston Jiang, berani membunuh orang keluarga Jiu aku, cari mati. Saat raungan datang, sebuah sosok bergegas maju dengan cepat. Kingston Jiang mendongak dan melihat Kelvin Jiu menerjang dengan cepat. Dia memegang tongkat, mengangkat tongkat dan menghantam ke arahnya. Wajah Kingston Jiang sedikit berubah, diam-diam mengerahkan semua energi Qi, mengumpulkannya di pedang pidana, mengangkat pedang pidana, dan siap melawan. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok dengan cepat bergegas untuk memblokir serangan Kelvin Jiu. Kelvin Jiu terkejut dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa, menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, 4 talenta berjubah hitam bergegas dan mengepung Kelvin Jiu. Kingston Jiang memandang orang yang membantunya memblokir serangan itu. Seorang lelaki tua. Namun, lelaki tua itu juga mengenakan topeng di wajahnya, tidak bisa melihat wajahnya. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Terima kasih telah membantu." Kelvin Jiu menatap lelaki tua di depannya. Kekuatan keempat pria berjubah hitam telah begitu mengejutkannya, dan sekarang dia dibuat mundur oleh satu telapak tangan. Dia bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Orang tua itu tidak berbicara, dia melirik Kingston Jiang, tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Keempat pria berjubah hitam juga pergi. Kingston Jiang memandang orang-orang bertopeng ini dan bertanya-tanya, siapa orang-orang ini? Mengapa mau membantunya? Apakah itu orangnya Wang? Dia melihat wanita berbaju hitam yang pergi. Entah kenapa, dia merasa sosok itu agak familiar. Seperti Klutang. Pada saat ini, dia hampir memanggilnya. Namun, dia merasa itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin Klutang. Bagaimana mungkin ada orang kuat yang begitu menakutkan di samping Klutang? Mundur. Kingston Jiang tidak banyak berpikir, berbalik dan pergi. Tentara naga hitam yang ikut juga pergi. Wajah Kelvin Jiu suram dan mengerikan. Kingston Jiang membawa tentara naga hitam menerobos ke dalam keluarga Jiu, membunuh orang keluarga Jiu, dan pada saat yang sama tiba-tiba muncul seorang Aula Raja Surgawi. Aula Raja Surgawi begitu kuat, semuanya adalah Grandmaster Kungfu yang berlatih energi Qi, dan tingkatnya tidak rendah. Aula Raja Surgawi, apakah dari keluarga Jiang?
Kelvin Jiu bergumam curiga. Di seluruh negara Dasa, keluarga Jiang adalah satu-satunya yang dapat mengirimkan begitu banyak orang kuat pada saat yang sama. Adapun orang tua yang memblokir serangannya sebelumnya, dia juga merasa agak familiar dengan sosoknya, sepertinya berasal dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang, apakah kalian mengabaikan ajaran leluhur dan ingin mengganggu perkembangan dunia? Kelvin Jiu menggertakkan giginya. Masalah ini sedikit aneh, dia harus memberitahu kepala klan sesegera mungkin. Bersambung.